Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Baik Pak Riki, kita lanjutkan ya wawancara tentang kasus 2, yaitu tentang kasus Pak Dodi yang meminta rekomendasi dari Bapak sebagai kepala sekolah. Nah tadi kan Bapak sudah memahami nih kasusnya. Nah, kira-kira apa yang akan Bapak ambil, keputusan seperti apa yang akan Bapak ambil untuk menangani kasus seperti di atas, seperti tadi? Oke, baik. What if ya kalau misalkan saya jadi kepala sekolah gitu. Kalau saya melihat dari kasus yang tadi tentunya ada dilema ya, mulai dari dilema secara profesional dan dilema secara moral ya, atau konsekuensi etis lah gitu ya. Nah tentunya yang akan saya ambil yang pertama adalah, karena tadi ya sebetulnya udah semua gitu tahapan dilalui. Untuk surat rekomendasi yang akan saya keluarkan adalah saya akan mengeluarkan surat rekomendasi yang mana rekomendasi itu mencantumkan kesalahan yang bersangkutan, tapi memang dalam tataran praktis yang masih dapat dimaklum Pak. Jadi ada beberapa, kalau misalkan untuk anggaran itu mungkin karena terlalu ini itu berkaitan tentang hukum. Mungkin dari rasa kepedulian saya yang untuk aturan tentang memanipulasi anggaran mungkin itu akan dihilangkan. Itu tidak direkomendasikan ya Pak? Iya, itu tidak direkomendasikan. Yang masuk direkomendasikan adalah dari segi karakteristik beliau, emosinya gitu ya? Terus juga keterlambatan atau ketepatan, manajemen waktu. Karena tentunya saya juga tidak mau atas dasar tanggung jawab saya, rekomendasi saya malah menjatuhkan kedua belah pihak. Betul. Jadi setidaknya agar ada pertimbangan dari sekolah sebelumnya, dan tentunya itu menjadi lampu kuning atau peringatan juga untuk yang bersangkutan. Berarti Bapak melandaskan keputusan tersebut terhadap satu mungkin tadi prinsip peraturan ya Pak ya? Prinsip peraturan. Jadi Bapak akan mengisi apa adanya, kecuali dengan hal-hal yang sifatnya yang melawan hukum tadi ya Pak ya? Mungkin itu setelah pembinaan dulu ya, dibina dulu atau dikasih tahu dulu bahwa harus diperbaiki seperti itu ya Pak ya. Tapi Bapak juga mengambil prinsip peduli ya, kepedulian. Nah, mungkin kalau saya sih keputusan yang akan diambil, kalau saya mungkin malah akan membaguskan aja gitu ya. Jadi Bapak ini adalah Pak Dodi ini adalah seorang yang memiliki kompetensi yang bagus gitu ya, kompetensi yang bagus. Kemudian dia menguasai bidangnya, dan dia juga cara mengajarnya bisa diterima oleh anak-anak. Adapun nanti mungkin kekurangan-kekurangan itu paling saya akan ini kan secara personal aja kepada Dodi. Nah, kalau keputusan saya ya, perbedaan keputusan saya yang saya ambil dengan tadi yang Bapak katakan. Kalau Bapak kan tadi akan menuliskan semua kekurangannya juga ya gitu ya. Kalau saya mungkin karena nanti khawatirnya tidak diterima, dan saya mempertimbangkan Pak Dodi ini memiliki anaknya 3 dan dia sebagai kepala keluarga, dan dia juga punya kelebihan kompetensi yang bagus ya sebetulnya. Ini mungkin boleh debat enggak ya? Boleh didebat. Boleh didebat. Mungkin itu ya perbedaannya paling itu saja. Kalau saya mungkin akan membaguskan aja gitu ya. Mungkin hanya sebagai personal. Terus dengan pertimbangan tadi prinsipnya kepedulian. Jadi karena kepedulian. Tapi saya juga sepakat sih dengan apa yang Bapak katakan. Karena nanti kalau misalkan ada apa-apa kan nanti berdasarkan rekomendasi kita juga ya. Itu paling jadi senjata makan tuan. Nah, mungkin kalau misalkan kan tadi pendapat kita berbeda nih Pak, prinsipnya mungkin dalam pengambilan keputusan ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa Bapak lebih ke peraturan itu ya. Apa sih yang jadi pertimbangan Bapak memberikan keputusan seperti tadi, bahwa akan menuliskan kekurangannya gitu ya. Kemudian faktor-faktor apa sih yang menentukan pendapat Bapak tersebut? Jadi sebetulnya secara ini yang nggak terlalu beda jauh kita ya.
Cuma bedanya tadi dihapuskan 100% ya. Kalau saya tadi ada sebagian. Ya, ada sebagian. Sebenarnya dengan saya menghapuskan yang tadi ya, katakanlah kegiatan melawan hukum ya, itu sudah cukup kalau bagi pandangan saya. Krusial banget ya. Sudah sangat krusial. Sebagai salah satu kepedulian saya itu ya, tetap ada juga agar nanti ketika beliau di tempat barunya itu ada koridornya dia gitu. Karena bagi saya, kenapa pertimbangannya seperti itu, bagi saya menjadi guru itu bukan hal yang bisa ngajar aja dan bukan hal bisa menguasai materi, bagaimana cara menyampaikan, kita tahu berbagai bidang ilmu, tidak hanya sekedar situ saja. Karena tugas dan peran guru itu berat. Betul. Jadi agar menjadi pembelajaran dan tentunya untuk menjadi koridor beliau, akhirnya pertimbangan saya adalah seperti tadi keputusannya. Karena menjadi guru pun tugasnya bukan hanya sekedar sebagai pengajar saja, karena bagi saya pengajar itu siapapun bisa. Bahkan menurut Ki Hajar Dewantara pun semua orang itu adalah guru. Nah, maka dari itu menjadi guru yang benar, menjadi guru yang memiliki tanggung jawab yang sangat besar yang tadi, maka dari itu pertimbangan saya seperti tadi. Baik Pak, Oke, jadi saya juga menerima ya Pak. Terima kasih sekali Pak sudah meluangkan waktunya untuk wawancara seperti ini. Dan pada intinya adalah ada beberapa prinsip-prinsip ya yang mendasari setiap keputusan. Dan mudah-mudahan prinsip-prinsip tersebut bisa kita gunakan untuk pengambilan keputusan yang bijaksana. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.